Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang hari ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasihat khusus Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Demi Allah. Setelah melantik menteri dan wakil menteri kemarin, hari ini Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto. Selain itu Presiden juga melantik 5 kepala badan, yakni Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Investigasi Khusus. Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus Presiden, penasehat khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan pemirsa, kita terhubung dengan Esra Ambarita di Istana Kepresidenan. Kita akan sapa, selamat siang Esra. Esra, usai pelantikan, agenda apa lagi yang dihadirkan di Istana? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Baru saja sejumlah tokoh maupun kepala badan ini beberapa sudah keluar dari lingkungan istana, yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana pelantikan untuk kepala badan yang langsung dipimpin oleh Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Dan kalau saat ini agenda yang kami dapatkan ini masih berfokus pada bagaimana nanti kinerja-kinerja daripada kepala badan, yang tentunya akan menyampaikan sejumlah statement maupun pernyataan-pernyataan setelah dari Prabowo Subianto ini menyampaikan terkait apa saja yang akan digemakan ataupun digaungkan pada hari ini. Kita akan bergabung dengan konferensi pers yang baru akan diberlangsungkan tepat di Istana Jakarta. Ya pemirsa, baru saja beberapa tokoh tadi sempat kami doorstop ataupun kami wawancara seperti itu, dan berkaitan dengan atribusi baru yang baru saja dipercayakan oleh Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Karena menarik sekali bahwa tidak hanya diisi oleh sejumlah tokoh politik, namun ada beberapa nama seperti selebriti Raffi Ahmad, kemudian tadi didampingi oleh Nagita Slavina yang dipercaya menjadi atribusinya ini untuk perwakilan generasi muda. Kemudian juga ada musisi Yovie Widianto juga sebagai staf khusus Presiden yang tadi sempat menyampaikan akan siap berkontribusi sesuai dengan arahan dari Prabowo Subianto. Dan selain kedua dari nama yang saya sebutkan, yakni Raffi Ahmad, kemudian juga dari Yovie Widianto, beberapa tokoh politik yang juga seperti Ketum PLT P3 Mardiono juga dipercaya atau diundang ke istana. Kemudian juga tadi ada Luhut Binsar Panjaitan, karena Luhut Binsar Panjaitan ini kami dengar akan menjadi penasihat di bidang investasi, yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Dewan Bagian Ekonomi atau Dewan Nasional untuk Bagian Ekonomi. Dan tentunya tadi kami juga sempat meminta pernyataan, namun dari pihak Luhut Binsar Panjaitan atau Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ini enggan menyampaikan statement. Dan saat ini situasi di belakang saya pemirsa bisa saksikan satu persatu dari tokoh yang baru saja dilantik ini berkeluaran untuk menyampaikan sejumlah gagasan ataupun usai dilantik. Dan saat ini yang saat ini keluar adalah Raffi Ahmad yang mencuri perhatian publik. Ya, dan Raffi Ahmad ini kami akan sampaikan terkait statementnya.
bahwa Raffi Ahmad akan segera memasuki tempat konferensi pers di Pilar. Kita dengarkan bersama seperti apa pernyataan langsung yang akan disampaikan Raffi Ahmad di hadapan publik, dan saat ini didampingi langsung oleh Nagita Slavina yang akan menyampaikan aspirasinya. Dan kita dengarkan bersama pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi bakal melaporkan LHKPN nggak Mas ini Mas? Iya, nanti kita akan laporkan juga LKHPN-nya. Ya, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga. Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya Nagita Slavina, dan juga alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Mas, cara Mas Raffi nanti gimana Mas? Ya, untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti di mana Mas? Untuk itu mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Sekap, mungkin kami masih menunggu. Mas, bagaimana memastikan bahwa bisnisnya Mas Raffi tidak singgungan dengan pemerintah? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Dari punya perencanaan, strategi gimana gitu? Teman-teman seniman lain yang membantu? Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu, mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu. Karena utusan khusus Presiden di sini, memang tugas kami mensinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh fokus yang eksternal itu kan kita melihat sekarang perkembangan situasi di Libanon, termasuk negara-negara lain yang saya lihat keterlibatan pasukan-pasukan kita dalam perdamaian, termasuk bantuan-bantuan kita, ini nanti akan kita konsentrasi ke sana, dan masalah Papua nanti akan menjadi prioritas. Tadi Pak Dudung, kalau yang soal industri pertahanan ini kan salah satu atribusinya juga itu Pak. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan awal Pak Prabowo kepada Bapak gitu untuk ditugaskan amanah jabatan ini? Ya, masalah industri pertahanan, beliau di KKEP ini memberikan pesan kepada saya bahwa nanti coba dicek tentang kondisi saat ini alutsista yang ada, kemudian bagaimana industri pertahanan yang ada, seperti yang saya selama ini kan di bawah BUMN,
nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensik lah, kita lihat secara utuh, termasuk kesatuan-satuan apakah memang masih layak atau sudah tidak layak, misalnya persenjataan yang kita miliki, sehingga kita antisipasi kalau misalnya kita sudah paham tentang alutsista yang kita miliki, kita antisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Untuk penasihat khusus ini tuh sebenarnya posisinya sama dengan One Team Press, apa menggantikan, apa mungkin nanti akan ada One Team Press juga? Setahu saya inilah penasehatnya hanya satu ini saja, tidak ada One Team Press. Nanti akan berkoordinasi juga dengan penasehat-penasehat seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan juga? Oh pasti, karena itu kan masing-masing bidang. Ya, ada yang bidang masalah kesehatan, ada bidang masalah politik. Nanti akan kita berkoordinasi tidak secara masing-masing nanti, demikian. Jadi penasihat ini udah diinfoin dari jauh-jauh hari apa baru tadi Pak Dudung? Oh, saya sudah dari awal pas dipanggil ke Kertanegara saya sudah tahu. Sudah tahu. Kaget nggak Pak Dudung? Oh, alhamdulillah, ini saya mengucapkan terima kasih. Tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden, Pak Prabowo, sehingga saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua KKIP dan Penasihat Presiden bidang pertahanan. Terima kasih. Badan Kebijakan Pertahanan Nasional Pak Prabowo minta supaya hal yang fundamental. Sudah pasti. Jadi, ya, karena tidak berdiri sendiri, pasti ada kebijakan dengan Kementerian Pertahanan termasuk dengan beberapa angkatan. Bagiannya itu gimana tuh Pak dengan Menteri Pertahanan, badan kebijakan? KKIP kan sudah lama. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Oh ya, akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut segala macam. Nah ini kan atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan disrupsi teknologi yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Jadi coveragenya memang agak luas, tapi insya Allah dalam beberapa bulan pertama sambil menunggu besok rapat arahan dari Presiden seperti apa dan pembekalan di Magelang. Tapi yang hasil dari sempat diskusi saya dengan Pak Presiden waktu dia panggil ke Kertanegara, seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis kalau sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin. Seperti itu. Terima kasih. Mas Budiman, ya. Soal terkait program impiannya Mas Budiman ini yang bukit algoritma Mas. Karena ini kan Mas Budiman kan ditunjuk sebagai kepala pengentasan kemiskinan ya Mas. Ini bagaimana Mas? Oh, kalau soal itu kan perusahaan swasta ya, kebetulan nanti mungkin saya tidak akan ada di situ setiap hari. Paling ngurusin yayasannya ya. Tapi bagian itu betul ada berkaitan. Kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya 3. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu gajinya nggak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang memadai atau tidak permanen, ketidakpastian tinggi. Kurang aset misalnya kurang aset pada tanah, kurang akses pada pendidikan, kurang akses pada kesehatan, kurang aset pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data, ya. Jadi pengentasan kemiskinannya bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi. Badan ini kira-kira akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkatnya orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin. Program misalnya beras Raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDes, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya, ya. Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu. Tapi terutama memang melibatkan orang miskin, begitu. Itu adalah arahan-arahan yang pernah kita diskusikan dengan Pak Prabowo, dan insya Allah detailingnya akan diarahkan dalam rapat besok maupun pembakalan di Magelang. Kira-kira begitu. Insya Allah masih ada. Itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga.
yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan, mempercepat dan membuatnya lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, kita tahu bahwa salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi. Ya, satu itu. Dan kedua, memang ini bagian dari core interestnya Pak Prabowo, kepentingan utama Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya waktu pelantikan mengenai kemiskinan. Kalau nggak salah, paling sedikitnya beliau menyebutkan sampai 8 kali minimal angka tentang kemiskinan dengan berbagai macam istilah. Ada wong cilik, ada orang miskin, ada kemiskinan, ada rakyat kecil. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu, bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non tunai. Tidak diberi uang, seorang pengamen berkostum badut di Padang, Sumatera Barat nekat menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku berhasil diamankan polisi usai dilaporkan oleh korban. Bela si kau nak membalia. Dan menyewas kau mah. Ini buka lah. Inilah rekaman video saat seorang pengamen berkostum badut yang nekat menyerang seorang penjaga toko sambil memegang senjata tajam jenis pisau lantaran tidak diberikan uang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pelaku yang tidak terima diusir oleh penjaga toko handphone ini mengamuk dan melakukan pemukulan hingga mengancam dengan pisau, membuat penjaga toko berteriak histeris meminta pertolongan warga. Diketahui pelaku bernama Ucok merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditahan. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pelaku langsung diamankan. Saat diamankan, pelaku mengaku tengah dalam kondisi mabuk tua. Petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Datang ke toko meminta mengamen, kemudian tidak diterima oleh pemilik toko, kemudian terjadi ribut, kemudian terjadi kata-kata kotor di sana karena badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman kepada korban sehingga korban ketakutan, terjadilah dorong-mendorong di sana. Sempat badut menyikut mengenai hidung dari korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran film porno Siskae dan 3 orang lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskae dan 3 lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardiantara. Sementara itu, Siskae bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kehilafan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Iya, jadi terharu. Sekarang masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, jadi penasihat hukum saya juga. Ini saya sangat terharu karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di penjara setelah dilaporkan menganiaya muridnya. Kasus yang kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan memicu aksi mogok mengajar PGRI Konawe Selatan yang menilai penahanan ini adalah bentuk kriminalisasi. Mungkin saya juga mungkin terlambat dapat informasi yang tadinya sesuai kesepakatan kami yang hari sebagai aksi solidaritas kami. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Konawe Selatan Sulawesi Tenggara mogok mengajar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes ditahannya Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan yang dilaporkan menganiaya siswanya. PGRI mendesak agar Kejari Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani yang dianggap korban kriminalisasi. Meminta kepada Kejari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan atas saudara kami Supriyani SPD, guru SDN 4 Baito, dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan bisa kembali bertugas sebagai guru kelas 1 karena tidak ada yang bisa menggantikan tugas beliau sebagai guru kelas 1. Sementara itu, Polres Konawe Selatan pada kasus yang terjadi April 2024 lalu ini, polisi telah memiliki cukup alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke Kejaksaan. Dari hasil visum menunjukkan korban luka di paha belakang setelah diduga dipukul dengan batang sapu ijuk oleh tersangka. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Rekan-rekan dari penyidik melakukan penyidikan berdasarkan fakta yang ada. Supriyani diketahui ditahan atas tuduhan penganiayaan satu siswanya. Ia karena tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri di Polsek Baito. Namun polisi memastikan penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi gadungan ditangkap usai mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di Jakarta. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Aksi polisi gadungan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi selalu melengkapi diri dengan menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk meyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di stasiun Klender, Jakarta Timur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta diantarkan pengemudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan dan membawa kabur kendaraan. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru, Bang? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota Polri juga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri sebanyak 8 motor di lokasi berbeda dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara warga 2 desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana mencekam di mana puluhan rumah dibakar dan 1 orang meninggal.
Suasana mencekam di Desa Ilepati, Adonara Barat, Nusa Tenggara Timur saat terjadi bentrokan antara warga Desa Ilepati dan Bugo 5. Puluhan rumah warga dibakar. Puluhan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi, sementara sejumlah warga tampak berjaga sambil membawa senjata tajam. Bentrokan diduga akibat sengketa lahan antara dua desa hingga berbuntut konflik panjang. Akibat bentrokan, kurang lebih 50 rumah dibakar. Dibakar sama. Ada orang tua, laki-laki korban, yang bersangkutan ini dalam kondisi sakit stroke. Kalau tidak salah tadi umurnya 67 tahun, ternyata rumahnya terbakar. Jadi yang bersangkutan tadi sudah dievakuasi dan dilakukan olah TKP. Dan tentu langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kanalisasi dulu, memisah antara dua kubu ini. Kami jaga di tengah-tengah, kemudian dua kubu ini kami pisahkan, dilakukan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh. Itu langkah pertama. Langkah kedua, dengan Pemda kita mendatakan rumah-rumah yang rusak, dan Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan juga tentu akan dihitung. Kemudian langkah selanjutnya tentu ada perbaikan-perbaikan. Warga juga dilaporkan meninggal saat bentrokan terjadi. Aparat meminta pengguna jalan yang akan melintasi jalan desa untuk memutar haluan karena situasi di dua desa belum kondusif. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya luka-luka. 4 unit ambulan jasa marga ada kecelakaan di tol daerah Cukur Gondang yang MD 4 orang. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi mobil minibus bagian depan nyaris tak terbentuk usai kecelakaan, sementara supir truk melarikan diri. Akibat peristiwa ini, 5 korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka-luka. Pasca kecelakaan, petugas di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP sementara, kendaraan travel diketahui melaju dengan batas normal dengan kecepatan di bawah 100 km per jam dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil travel tiba-tiba menabrak truk di depannya hingga ringsek dan sempat menghantam pagar pengaman tol sebelum berhenti. Diduga sopir travel mengantuk, sementara di lokasi kejadian minim penerangan dan lampu belakang truk diduga tidak berfungsi. Saat ini, polisi masih memburu truk tersebut dengan cara mengecek sejumlah CCTV yang terpasang di exit tol, mulai dari Sutojayan, Kota Pasuruan hingga Surabaya. Dari fakta-fakta yang kami temukan juga di TKP, dengan kerusakan kendaraan Elf, di mana ada kerusakan cukup parah di bagian depan, yang diduga kendaraan tersebut sebelum berada pada posisi akhir menabrak guardrail, terlebih dahulu ada mendapatkan benturan yang diduga kendaraan di depannya yang sampai saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan, pendalaman, diduga kendaraan besar jenis truk yang saat ini juga masih kami lakukan pencarian. 5 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, sementara 8 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuan terjadi setelah salah satu paslon tidak mau mengikuti aturan yang diputuskan KPU. Hingga akhirnya debat pun dibubarkan. Debat perdana Pilkada Bojonegoro berakhir dengan kericuhan Sabtu malam.
Dalam acara ini, KPU menerapkan debat antara para calon wakil Bupati Bojonegoro dengan tema tata kelola lahan dan sumber daya yang berkeadilan. Pemilihan Bupati Bojonegoro 2024 diikuti dua paslon, yakni nomor urut 1 Teguh Haryono Farida Hidayani dan paslon nomor urut 2 Setio Wahono Nurul Aziza. Saat di atas podium, Farida menyebutkan sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon. 1363 yang diterbitkan tanggal 23 September 2024 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang diterbitkan tanggal 24 September 2024 yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon. Untuk itu kami karena satu kesatuan. Kericuan pecah setelah calon wakil bupati nomor urut 1 Farida Hidayati memanggil calon bupati Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat. Pemenangan Bupati Bojonegoro Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo Setio Wahono dan Nurul Aziza. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, debat kali ini tidak akan kita lanjutkan sampai nanti. Ketegangan antar tim pemenangan paslon sempat terjadi. Sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nurul Aziza tidak terima dan dianggap tidak adil. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah peraturan mana yang saya langgar? Peraturan mana yang saya langgar? Jadi Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat yang hanya boleh diikuti calon wakil bupati. Robi bahkan sempat beberapa kali menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun selama 1 jam tidak ada titik temu hingga debat akhirnya dibatalkan. kami dirasa melanggar regulasi, bisa kami dievaluasi atau dilaporkan ke pihak yang terkait. Jadi kami mau sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas ketidaknyamanan sekali lagi. Pihak KPU menyarankan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan keberatan ke DKPP. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri.
Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wijaksana, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya mengenai perekonomian di Indonesia usai dilantik pada Senin pagi. Minta membantu untuk tata kelola karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa ada quick win daripada Presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita luncurkan oleh beliau segera, dan itu akan membuat 85% lebih dari Pemirsa, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Lima 55 wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh, akademisi, dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di sekitar Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan berlangsung selama 6 hari, mulai hari ini hingga Minggu 27 Oktober mendatang. Pagi tadi hanya petugas kebersihan dan petugas yang bekerja di kawasan objek wisata gunung yang tidak beraktivitas. Sudah tidak ada wisatawan yang berkunjung untuk naik ke Gunung Tidar. Menurut pengelola Kebun Raya Gunung Tidar, alasan penutupan setelah diadakan rapat oleh pihak terkait dan juga mengantisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah kota Magelang, menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Terus ini akan dibuka lagi per kapan, Pak? Akan dibuka lagi tanggal 28 Oktober 2024. Untuk aktivitas teman-teman juga lapangan tetap seperti biasa asal tidak mengganggu keamanan dari Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara pisah sambut antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam kesempatan ini, RK turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Pisah sambut presiden ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh, salah satu dia calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi serta harapan terhadap pemerintahan baru ke depannya. Rasa terima kasih ke Pak Jokowi yang sudah 10 tahun dan menyampaikan selamat bekerja dengan 1000% dari kami bangsa Indonesia, warga Indonesia. Apalagi kalau nanti terpilih Gubernur Jakarta, program-program pusat ya. Tadi kan pesan Pak Prabowo, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, itu pasti. Ya. Sebelum ke Istana Merdeka, Ridwan Kamil bersama warga Jakarta menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru dapat membawa bangsa ini semakin maju ke depannya. Selain itu, RK juga kagum dengan sosok Presiden Jokowi yang telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Bahkan berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dianggap tidak menjalani hukuman usai diberhentikan tidak dengan hormat, Ibda Rudi Soik, seorang perwira polisi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dijemput paksa anggota Provos di rumahnya. Jemput paksa ini mendapatkan perlawanan dari keluarga yang menganggap adanya kriminalisasi. Tembak kasih mati! Salah! Betul negara itu! Kok ini mempermalukan kotong juga! Ya salah apa betanya saya pesong? Kamu tembak! Kasih mati! Begini banyak datang! Emosi Feni Soik tidak tertahankan saat anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur mendatangi rumah adiknya, Ibda Rudi Soik, yang akan dijemput paksa usai diberhentikan dengan tidak hormat. Feni dan keluarga menolak Rudi diperlakukan layaknya seorang pelaku kejahatan. Ada yang tendang orang kasih mati! Pak tidak lanjut berselingkuh, tapi tidak PTDH, hanya mutasi demosi 10 tahun sekarang pindah kembali masuk di krim. Baru dijalankan kalian ini terlalu. Tidak mungkin dia jalankan sendiri. Bagaimana semua dia hukuman dia yang tanggung semua. Dari kepala berturun ke ekor. Kasubdit Provos Bid Propam Polda NTT AKBP Mateus yang hadir di lokasi mengatakan tidak ada penahanan, namun Rudi akan dibawa untuk penempatan khusus selama 14 hari. Ibda Rudi Soik sebelumnya divonis PTDH karena masalah disiplin. Bukan keberatan, itu kan sudah lewat. Nanti ada waktu baru ngomong. Ada waktu baru kita sampaikan ya. Penahanan ini apa? Bukan penahanan. Nanti Pak, nanti baru ngomong lagi. Kami mau lanjut. Ya. Kami sudah yang terlalu banyak. Nanti salah omong lagi. Sudah nanti. Sementara itu, kuasa hukum Ibda Rudi Soik, Ferdi Maktain, mengatakan Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Ia meminta Kapolri untuk melihat kondisi di Polda NTT saat ini. Ini dugaan kami semakin kuat bahwa ini upaya untuk pembungkaman Rudi Soik yang sementara mengungkap mafia BBM di NTT. Kami minta Bapak Kapolda untuk lebih manusiawi. Hanya 2 hari tidak masuk kantor, kok dijemput paksa dengan begini banyak anggota. Kami sayangkan tindakan Kapolda ini. Kalau mau dibilang, Kapolda sendiri tidak mengikuti aturan Kapolri. Bagaimana keberatan yang sudah diajukan, tidak ada putusan yang diberikan kepada pemberi keberatan, tiba-tiba langsung datang dijemput. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Saya diberhentikan dengan tidak hormat ini perlu saya garis bawahi. Saya tidak pernah melakukan asusila, melakukan transaksi narkoba, melakukan korupsi apapun. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini ikut? Saya tidak akan ikut. Mau tembak mati saya di sini pun saya tidak akan ikut. Saat itu, mantan KBU Satreskrim Polres Kupang Kota itu memasang garis polisi di 2 rumah saat menyelidiki mafia bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Menteri Koperasi dan UKM 2019-2024 Teten Mas Duki melaksanakan prosesi serah terima jabatan kepada Menteri UMKM di periode 2024-2029
Maman Abdurrahman. Selain sertijab, Menteri Koperasi mengungkap memiliki target kolaborasi dengan berbagai pihak demi peningkatan perekonomian nasional hingga 8%. Serah terima jabatan dari Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024 Teten Mas Duki kepada Menteri UMKM periode 2024-2029 Maman Abdurrahman dilaksanakan di Gedung Smesco, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Teten menyerahkan pencapaiannya akan program-program yang sudah ia lakukan selama menjabat sebagai Menkop UMKM. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkomitmen akan melanjutkan program Teten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target achievement. Nah, salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%. Dan di mana itu sebagian besar sektornya informal. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informal ini tidak goyang. Nah, salah satunya adalah memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain. Maman menjelaskan akan melanjutkan transisi pemerintahan yang dibangun era Joko Widodo, khususnya sektor UMKM. Di tengah jumlah UMKM yang menyentuh hingga 60 juta pelaku, Maman akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan sektor UMKM guna mendukung tumbukan perekonomian negara hingga 8%. Tidak hanya memanfaatkan anggaran APBN, Maman juga akan melibatkan banyak pihak agar mendapatkan anggaran dari luar negeri, sehingga pembiayaan modal terhadap para pelaku UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aristiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indonesia dan Norwegia menjalin kerjasama untuk menekan emisi karbon. Kerjasama ini dilakukan dengan penanaman bersama serta dialog dengan kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019-2024 Siti Nurbaya dan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timur Leste Ruth Kruger Giverin melakukan penanaman bersama serta berdialog dengan 5 kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan. Indonesia dan Norwegia membuat program kerjasama melalui Partnership in Support of Indonesia's effort to reduce greenhouse gas emission from forestry and other land use yang diimplementasikan dalam kegiatan Follow Norway Contribution Phase 1 atau Follow NC1. Dukungan pemerintah Norwegia kepada pemerintah Indonesia ini diberikan karena melihat keberhasilan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon dan deforestasi secara signifikan. Hadirnya kebijakan persemaian skala besar dan hingga kebijakan public-private partnership. Dan ini saya kira tidak terlepas dari latar belakang Bapak Presiden Jokowi yang seorang forester dan juga seorang business leaders dalam dunia usaha perhutanan. Jadi saya kira menteri yang paling susah selama kabinet Pak Jokowi itu Menteri Kehutanan. Saya sangat terkesan hari ini mempelajari tentang berbagai upaya yang dilakukan di Kalimantan Selatan untuk mendukung upaya pengelolaan hutan dan lahan. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan upaya terkoordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan menunjukkan perkembangan positif berkat partisipasi aktif masyarakat sekitar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Utusan dan Penasihat Khusus di Istana Negara. Di antaranya selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada
Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman wartawan, teman-teman pers semuanya, alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Susatmiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kartanegara. Badan ini adalah badan baru, tugas sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi makan bergizi gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Para siswa kelas 2 SD ini tampak antusias menyambut Wakil Presiden baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak membagikan makanan dan juga buku kepada siswa SD kelas 2A SDN 03 Menteng. Turut mendampingi adalah PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma. Para siswa pun menyambut antusias dengan nyanyian dan pantun. Anak-anak tampak senang mendapat makan siang berupa ayam, sayur, buah hingga susu. Sebelumnya Gibran 2 kali ikut meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta. Namun ini adalah pertama kalinya dia meninjau uji coba setelah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mantap. Ayo Mel, makan Mel.